Tapi masih ngantuk. Masih ngantuk, tapi udah bangun ya. Udah selesai operasi transplantnya ya Pak? Udah selesai ya. Lancar, ibunya udah keluar ya. Insyaallah ya. Yang barusan dilihat adalah momen setelah operasi transplant ginjal pertama selesai, di mana kepercayaan terhadap tindakan besar diberikan kepada tim dokter RSU Bunda Jakarta. Di balik keberhasilan transplantasi ginjal pertama ini, ada tekad yang tak tergoyahkan. Ada perencanaan matang, kolaborasi lintas disiplin, dan dedikasi tanpa batas dari setiap tenaga medis yang terlibat. Sebuah perjalanan medis yang tidak hanya tentang mengganti organ, tapi tentang menghidupkan harapan. Bahkan suami saya divonis usianya tuh tinggal 6 bulan lagi gitu. Itu saya langsung terjadi drop itu pokoknya koma 2 hari 2 malam tanpa sadarkan diri, nggak tahu apa-apa pokoknya. Waktu tahu itu sih memang langsung sedih, nangis, kayaknya dunia ini rasa-rasa mau kiamat. Sampai saya pernah bertanya sama dokter, "Dok, berapa lagi sisa umur saya?" Inilah kisah di balik ruang operasi. Selamat pagi pada Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melakukan transplant ginjal di Rumah Sakit Bunda, dan ini transplant ginjal yang perdana, dan kita akan ditemani oleh teman-teman kita dari tim transplant urologi yang terdiri dari tim donor dan tim resipien. Tim resipien diketuai oleh Prof. Ponco dan tim donor diketuai oleh Prof. Agus Rizal. Dan untuk itu kami mohon doa dan dukungannya dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa melaksanakan transplant ginjal yang perdana di Rumah Sakit Bunda ini. Tim dokter sudah memasuki ruangan operasi. Kita akan menyaksikan bagaimana operasi transplantasi ginjal berlangsung. Di kamar operasi ini kita akan melakukan tindakan operasi pengangkatan ginjal pada donor. Kita menggunakan teknik laparoskopi, di mana dengan teknik laparoskopi adalah teknik minimal invasif yang luka operasinya hanya sekitar 2-3 cm dan sebanyak 3 atau sampai 4 luka operasi. Kemudian memang ada luka operasi tambahan di area sekitar perut, sekitar 5-6 cm. Nah, itu nanti menjadi area tempat kita untuk mengambil ginjalnya keluar. Jadi secara keseluruhan dengan operasi teknik laparoskopi ini, lama tindakan operasi serta rasa nyeri pasca operasi itu semakin ringan, di mana ini juga membuat bahwa pasien-pasien bisa nanti akhirnya pulang menjadi lebih cepat setelah melakukan operasi donor ginjal. Kita baru saja mempersiapkan dari resipiennya. Pertama, kalau di resipien yang kita siapkan adalah tempat nanti menanam saluran ureter. Yang kedua, kita menyiapkan arteri dan vena iliaka. Itu arteri dan vena yang nanti akan kita sambung dengan ginjal yang baru. Dan setelah kita siap, maka kita akan segera untuk ke donor untuk kita ambil ginjalnya. Ginjalnya nanti akan kita cuci dulu, namanya flushing. Jadi darah dari donor kita keluarkan. Nanti setelah bersih, kita akan melakukan, pada pasien ini akan melakukan namanya rekonstruksi arteri atau rekonstruksi vaskuler. Karena arteri renalis donor ini ada 2. Sebentar kita akan saksikan. Ya, silakan. Untuk transplantasi ginjal dari sisi nefrologi, kami mempersiapkan kandidat yang baik untuk calon resipien dan juga calon donor. Untuk resipien adalah pasien yang sudah mengalami gagal ginjal
Dan untuk calon donor kita lakukan pemeriksaan baik sisi medis maupun sisi laboratorium untuk menilai kecocokannya dengan resipien. Selanjutnya kita persiapan untuk sampai tahap operasi. Ya, kalau pemantauan untuk si resipien sendiri sih sebenarnya sesuai dengan mobilisasi dan tingkat nyerinya biasanya. Kemudian setelah itu kita kombinasi dengan obat-obatan yang dibutuhkan untuk transplant, yaitu yang biasa kita sebut obat imunosupresan, dan itu biasanya kita adjusting sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, ginjal sehat sudah siap dikeluarkan oleh tim pendonor yang dipimpin oleh Profesor Agus Rizal. Ginjal sudah berhasil dikeluarkan dan ditangani oleh tim pendonor yang dipimpin oleh Profesor Ponco Birowo. Dalam waktu sekitar 1 hingga 2 jam, ginjal yang sehat berhasil tersambung dan mulai menjalankan fungsinya di tubuh resipien. Ya, alhamdulillah operasi sudah selesai, berjalan dengan lancar. Tadi kita sudah menyambung pembuluh darahnya dengan baik, tidak ada masalah. Juga saluran ureter juga disambung ke kandung kemih, juga tidak ada masalah. Sekarang di dalam ginjalnya kita pasang ada selang pengaman, dulu biasanya 1 bulan kita cabut lagi. Sekarang kita tinggal nunggu produksi urinnya, berapa banyak yang akan dihasilkan oleh ginjal yang baru. Mudah-mudahan terus membaik dan segera sehat kembali. Terima kasih. Pasien pertama kami sudah kembali tersenyum, beraktivitas, dan menjalani hidup dengan semangat baru. Dan bukan hanya berhenti di sana. Transplantasi kedua, ketiga, hingga yang keenam, semuanya berjalan dengan baik. Saat ini, pasien keenam sedang dalam masa pemulihan, dan kami terus mendampingi setiap langkahnya. Karena bagi kami, keberhasilan bukan hanya soal tindakan yang selesai, tapi tentang hidup yang kembali bernyawa. Ini adalah cerita dari mereka yang telah melewati perjalanan besar ini. Mari kita dengar langsung dari para pejuang sejati. Gimana ya, rasanya seperti mimpi sih. Sebenarnya saya masih kayak nggak percaya, ini beneran udah transplantasi belum gitu. Kayak biasanya kan saya harus nganterin seminggu 2 kali cuci darah. Terus ya bersyukur sekali, terharu suami saya bisa lepas dari cuci darah, bisa hidup normal seperti orang yang lainnya. Ketika bisa transplantasi ini artinya suami saya diberikan perpanjangan umur, seperti mukjizat yang ya benar-benar tidak disangka-sangka sih ini bisa terjadi gitu. Namanya orang transplantasi ginjal itu saya pikir ngeri. Pada waktu itu saya punya pikiran seperti itu sebelum mau menjalani tindakan itu. Pas pada waktu mau masuk ruangan operasi itu, aku udah mikirnya gimana ya. Itu rasa takutnya itu ntar kalau setelah operasi kan biasanya setelah obat biusnya habis kan pasti langsung terasa sakitnya di situ. Nah itulah saya mikirnya di situ kemarin pada waktu sebelum tindakan itu. Kok ternyata alhamdulillah setelah tindakan kok nyampe saat ini kok nggak merasakan namanya nyeri sakit sama sekali luka operasinya. Alhamdulillah ya Mas, habis operasi kan itu biasa ada yang dirasa nyeri bekas operasinya kan. Nggak tahu ya, saya kok tidak alami itu. Bahkan saya sempat bilang sama perawat yang jaga,
Saya bilang, suster kok saya nggak rasa sakit? Kata suster nih, oh mungkin masih berfungsi nih obat biusnya. Besoknya lagi, nggak ada rasa. Terus sampai dokter anestesi kan saya ngomong, dok nggak usah dikasih obat anti nyeri lah. Saya nggak rasa nyeri. Sampai yang di mana itu udah saya suruh cabut, tapi memang karena prosedurnya nggak boleh, ya sudahlah, sabar-sabar saja dulu. Seperti hidup yang kedua kalinya, Allah kasihkan rahmat yang kedua kalinya. Jadi pokoknya intinya setelah transplan hidup lebih baik lah Mas, hidup lebih berwarna, pokoknya lebih segala-galanya. Nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, hanya bisa selalu bersyukur.